Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Nur Hidayat dengan NIM Gen 002306 dari kelompok SGDB1. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dari esofagus, kemudian nanti anatomi dari gaster, dan juga yang terakhir ada neurovaskularisasi dari esofagus dan juga gaster. Yang pertama dari esofagus dulu. Jadi apa sih esofagus itu? Jadi esofagus itu merupakan organ yang berbentuk tabung fibromuskular, di mana dia ini merupakan kelanjutan dari faring. Oke, jadi si esofagus ini sendiri itu dia memiliki panjang sekitar 9 sampai dengan 10 inci atau 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Oke, nah esofagus ini tuh dia akan terbagi menjadi tiga pars. Yang pertama itu ada pars cervicalis, kemudian yang kedua itu ada pars thoracalis, dan yang terakhir itu ada pars abdominalis. Yang pertama kita bahas dulu dari pars cervicalisnya. Oke, untuk pars cervicalis sendiri itu dia tuh memiliki panjang sekitar 5 sampai dengan 6 cm, kemudian tingginya itu setinggi vertebrae cervicalis 6. Di bagian anteriornya itu si pars cervicalis ini akan melekat dengan faring, kemudian di bagian anterolateralnya itu akan ada sebuah kelenjar yang namanya itu kelenjar tiroid yang akan menutupinya. Kemudian yang kedua itu pars thoracalis. Oke, pars thoracalis sendiri ini merupakan pars yang paling panjang, di mana dia ini nih memiliki panjang sekitar 16 sampai dengan 18 cm. Kemudian tingginya itu setinggi vertebrae thoracalis 9 sampai dengan 10. Si pars thoracalis ini dia tuh posisinya tuh terletak di mediastinum superior dari antara trakea dan juga kolumna vertebralis. Oke, yang terakhir itu ada pars abdominalis. Pars abdominalis sendiri itu dia tuh dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama itu ada pars diafragmatica dan yang kedua itu ada pars abdominalis. Pars diafragmatica ini sendiri memiliki panjang 1 sampai dengan 1,5 cm. Kemudian tingginya itu setara dengan vertebrae thoracalis 10. Sementara untuk pars abdominalis sendiri, dia itu memiliki panjang 2 sampai dengan 3 cm. Nah, nanti si pars abdominalis ini akan bergabung dengan gaster pada bagian yang namanya itu gastroesophageal junction. Nanti si gastroesophageal junction juga ini memiliki fungsinya tersendiri. Oke, kemudian kita lanjut. Jadi ada beberapa struktur yang terdapat di apa namanya di esofagus ini. Yang pertama tuh ada penyempitan atau konstriksi servikal, di mana dia ini tingginya itu setara dengan vertebrae cervicalis 6. Kemudian terdapat pada terjadi karena adanya cartilago cricoid. Dia posisinya di sekitar sini. Kemudian yang kedua itu ada konstriksi aorta bronchial, di mana dia ini setinggi vertebrae thoracalis 5 dan dia ini terjadi karena pendesakan dari bronchus primarius sinister dan juga arcus aorta. Oke, kemudian selanjutnya itu ada konstriksi diafragmaticus atau diafragmatika yang dimana tingginya itu setinggi vertebrae thoracalis 10. Lalu yang terakhir itu ada gastroesophageal junction yang posisinya di sini, di mana dia itu fungsinya itu untuk muara dari esofagus ventriculus menuju ventriculus. Kemudian dia ini ada muskulus yang namanya sphincter cardiaca yang fungsinya itu untuk mengatur keluar masuknya makanan dari esofagus menuju ke gaster dan juga mencegah terjadi reflux dari gaster menuju esofagus yang kadang menyebabkan sebuah gangguan yang namanya GERD. Oke. Setelah itu untuk lapisannya sendiri si esophagus itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama itu ada tunika mucosa itu dari dalam, kemudian tunika submucosa, lalu semakin keluar itu ada tunika muscularis, dan yang paling luar itu ada yang namanya tunika adventitia. Oke, setelah kita membahas tentang anatomi esofagus, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dari gaster. Oke. Jadi Gaster sendiri itu memiliki 4 regio, tempat bagian. Yang pertama itu pars cardiaca, di mana ini nih menjadi tempat untuk muaranya esofagus di ventriculus. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pars fundus ventriculi di bagian atas ini. Dia tuh biasanya sebagai tempat dari udara gitu. Kemudian ada corpus atau bagian badinya, di mana di sini tuh sebagai tempat yang paling besar dan juga biasanya tempat terjadinya digesti gitu.
Setelah itu yang terakhir itu ada pars pyloric atau pars pyloricum. Posisinya tuh ada di sini. Nah, pars pyloricum ini sendiri tuh dia tuh akan menghubungkan antara pilorik dari antara pilorik atau bagian pilorus dari apa namanya gaster itu ke bagian usus yang berada di bawahnya ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di pars korpusnya tadi itu atau pars atau di bagian badinya itu tuh ada berupa pelipatan-pelipatan itu yang nih bisa dilihat pelipatan-pelipatan. Ini disebut dengan rugae. Bentuknya itu pelipatan yang kasar. Fungsinya itu untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita, di dalam lambung itu sendiri. Kemudian selain dari bagian-bagian tadi, di bagian luar lambung juga sebenarnya terlihat beberapa struktur. Yang pertama itu ada incisura cardialis. Ini berupa sudut yang berada di regio cardiaca tadi itu. Kemudian ada incisura angularis. Dia berada di sini. Oke, ini juga sama berupa sudut. Kemudian setelah itu ada juga seperti lekukan gitu. Ada dua. Yang pertama ada curvatura minor. Posisinya ada di dalam sini. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya curvatura mayor. Oke, posisinya ada di sini. Oke, untuk lapisannya. Lapisan dari gaster sendiri itu ada 4 lapisan. Yang pertama itu ada tunica serosa. Tunica serosa ini merupakan lapisan yang paling luar dari gaster. Lapisan yang paling superficialis dari gaster. Kemudian yang kedua itu ada tunica muscularis. Oke, ini berisi seperti otot-otot gitu, di mana dia ini dibagi menjadi tiga lapisan lagi. Yang pertama itu ada stratum longitudum. Oke, stratum longitudum itu tuh merupakan bagian yang dimana dia itu menjadi penebalan dari regio pylorus dan akan membentuk yang namanya ligamentum pyloricum. Oke, kemudian yang kedua itu ada stratum circularum, di mana di daerah ini nih kita akan menemukan lapisan yang tebal yang membentuk musculus sphincter pylorus. Dia pyloricus, dia tuh posisinya ada di sini. Oke, posisi si musculus sphincter pyloricus tuh posisinya di sini. Kemudian fungsinya itu tuh untuk mengatur tentang keluar masuknya makanan atau pengosongan lambung dari bagian lambung kemudian masuk ke duodenum. Oke, setelah itu ada stratum obliquu. Obliqu di mana dia ini merupakan daerah yang terdapat di sekitar curvatura minor dan akan membentuk kanalis gastricus soldayer. Lalu di bagian yang lebih dalam lagi itu kita akan menemukan area tunica mucosa, submucosa, dan juga yang terakhir itu ada tunica mucosa. Oke. Kemudian lanjut kita akan bahas mengenai ini bagian yang menempel di curvatura minor dan juga curvatura mayornya. Yang pertama dari curvatura minor dulu. Di curvatura minor itu sendiri kita akan menemukan sebuah omentum yang namanya omentum minus. Nah, si omentum minus ini terdiri dari dua ligamentum. Yang pertama itu ada ligamentum hepatoduodenal yang menghubungkan antara hepar dengan yang melekat pada hepar dan juga duodenum. Kemudian ada ligamentum hepatogastricum yang dimana dia ini melekat dari hepar ke gaster. Setelah itu di curvatura mayornya itu kita akan menemukan ligamen kita akan menemukan omentum mayor di mana dia ini terdiri dari 4 ligamentum. Yang pertama ada ligamentum gastrocolica, kemudian ada ligamentum gastrosplenica, lalu ada ligamentum gastrosplenica, lalu ada gastrosplenica, dan yang terakhir itu ada ligamentum sphenorenal. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut ke neurovaskularisasi dari esofagus sendiri. Oke, untuk esofagus sendiri dia itu sepertiga bagian bagian superiornya itu divaskularisasi oleh yang namanya ramus esophagealis, bisa kita lihat di sini, dan juga arteri tiroidea inferior, bisa kita lihat yang di sini. Oke. Kemudian untuk sepertiga medialisnya itu dia tuh akan apa namanya vaskularisasi oleh ramus esophagealis, ramus bukan dari aorta descendens di bagian sini yang bagian thoracalis, kemudian juga dari arteri bronchialis sinistra inferior
dan juga dari arteri bronchialis apa namanya dextra. Nah, setelah itu untuk sepertiga inferiornya itu dia tuh akan divaskularisasi oleh arteri gastrika sinistra. Bisa kita lihat di sini, arteri gastrika sinistra. Setelah itu vena. Untuk venanya sendiri itu untuk sepertiga superiornya dia tuh akan divaskularisasi oleh vena tiroidea inferior seperti yang ada di sini. Kemudian untuk sepertiga medialnya ada vena azygos, divaskularisasi vena azygos, dan juga sepertiga inferiornya dia tuh akan divaskularisasi oleh vena gastrika sinistra. Bisa kita lihat di sini. Oke. Setelah itu untuk apa namanya eh, untuk nervusnya sendiri, untuk parasimpatisnya itu dia tuh akan diinervasi oleh nervus vagus. Kemudian untuk simpatisnya itu dia akan diinervasi oleh truncus sympathicus dan juga nervus splanicus majus. Oke. Next, kita lanjut di neurovaskularisasi gaster. Ini judulnya agak salah dikit. Nah, untuk neurovaskularisasi gaster sendiri dia ada beberapa arteri. Yang pertama itu arteri gastrika sinistra, oke. Kemudian ada arteri gastrika dextra. Untuk arteri gastrika sinistra sendiri, tadi dia itu berasal dari truncus coeliacus. Kemudian untuk arteri gastrika dextra sendiri dia tuh berasal dari arteri hepatica communis. Setelah itu ada arteri gastrika brevis juga, lalu ada arteri gastroomentalis sinistra, dan juga ada arteri gastroomentalis dextra. Setelah itu lanjut ke vena. Untuk venanya itu dia tuh divaskularisasi oleh beberapa vena. Yang pertama itu ada vena gastrika dextra et sinistra. Oke, vena gastrika dextra et sinistra, di mana dia itu tuh akan berhubungan atau bermuara ke vena porta hepatis. Bisa kita lihat di sini. Dia langsung masuk ke vena porta. Setelah itu ada vena gastrika brevis dan juga vena gastroomentalis sinistra, di mana dia ini akan bermuara ke vena lienalis atau vena mesenterika superior. Vena lienalis, kemudian dia tuh lanjut ke vena mesenterika superior dan juga akhirnya masuk ke vena porta hepatis. Kemudian ada vena gastroomentalis dextra, di mana dia ini langsung bermuara ke vena mesenterika superior. Setelah itu ada juga vena prepiloricus di bagian sini, di mana dia itu tuh berasal dari gastroduodenalis, cabang dari bukan, berasal dari vena gastrika dextra. Nah, si vena prepiloricus itu digunakan untuk mencari pembatas di mana sih mulai apa namanya area pilorik itu pars pilorica itu berada di mana. Kemudian untuk nervusnya sendiri itu dia dinervasi oleh beberapa. Yang pertama itu nervus parasimpatisnya itu ada nervus vagus dan juga nervus simpatisnya itu dinervasi oleh nervus splanicus majus. Oke, mungkin sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.